Potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi perhatian. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menjelaskan ancaman PHK massal bisa terjadi dalam 3 bulan ke depan. Namun di sisi lainnya, pemerintah dan juga pelaku industri menilai kondisi saat ini masih terkendali. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memperingatkan potensi badai PHK massal dalam 3 bulan ke depan yang mengancam setidaknya 5 sektor industri utama, yakni tekstil, plastik, elektronik, otomotif, dan semen. Dalam diskusi forum industri, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia INAPLAS mengatakan, sejauh ini belum mendapatkan laporan adanya potensi PHK dari pelaku industri plastik dan turunannya. INAPLAS menyampaikan bahwa struktur biaya industri petrokimia dan plastik hilir didominasi oleh biaya bahan baku bukan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam 1 dekade terakhir, isu pemutusan hubungan kerja di industri ini relatif jarang terjadi secara sistemik. Petrokimia dan plastik hilir lebih dominan cost-nya adalah dari bahan baku, jadi bukan cost untuk tenaga kerja. Karena itu kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK. Jadi itu lihatnya dari situ. Jadi biasanya dia akan membentuk kondisinya sendiri sehingga dia bisa survive. Sementara itu, pemerintah menilai kondisi industri saat ini masuk dalam tahap yang perlu diwaspadai. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tekanan yang terjadi tidak hanya dialami Indonesia, namun juga negara-negara lain. Dalam pernyataannya, Agus menegaskan keyakinannya terhadap daya tahan atau resiliensi sektor manufaktur nasional yang sebelumnya telah teruji saat menghadapi krisis besar seperti pandemi COVID-19. Dan saya tetap percaya dengan resiliensi dari sektor manufaktur. Itu saya percaya. Sudah berkali-kali kita mengalami krisis dengan magnitud yang luar biasa, terakhir COVID, di mana teman-teman manufaktur bisa membuktikan resiliensinya, ya, bahwa ada tekanan terhadap market, ada tekanan terhadap bahan baku, ya itu memang dihadapi oleh semua negara, semua pihak, dan saya yakin ini sifatnya temporary. Meski saat ini terdapat tekanan pada pasar dan bahan baku, Menteri Perindustrian menilai kondisi ini diharapkan hanya bersifat sementara dan sektor industri nasional dinilai masih memiliki daya tahan dan dapat kembali stabil. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.